Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di ID Execution Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021392 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo selaku Head of Investment Reswara Gian Investa. Kita akan langsung sapa saja Pak Kiswoyo. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore. Baik, baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kegiatan perdagangan di 2022 Pak Kiswoyo ini hanya tinggal menghitung beberapa hari ke depan ini. Tapi kalau kita lihat indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini lebih cenderung bergerak di zona merah. Ini pertanyaannya sama ini Pak Kiswoyo dengan beberapa analis sebelumnya. Nah, saya ingin coba tanyakan juga kepada Pak Kiswoyo. Secara bulanan, dalam beberapa tahun terakhir indeks harga saham gabungan ini lebih cenderung bergerak positif Pak, dan berbeda untuk tahun ini. Betul. Bagaimana analisis Anda? Kondisi apa yang membedakan, Ya, baik secara fundamental, teknikal, sehingga di Desember tahun ini IHSG lebih cenderung bergerak di zona negatif? memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu sudah hampir lebih dari 20 tahun itu bulan Desember itu selalu hijau terus IHSG-nya. Dan harapan sih tahun ini juga masih bisa hijau. Memang kalau kita lihat tahun ini kita sudah 6.700 ya. Intinya mungkin target saya sebenarnya masih 7.500 semua kayaknya tidak bisa tercapai. Jadi mungkin kita lihat nanti semoga di minggu ini kan hari Selasa, jadi masih ada besok, Rabu, Kamis, Jumat. Masih ada sisa 3 hari, semoga dalam 3 hari itu kita bisa menembus level 7.000. Kalau level 7.000 bisa ditembus, harapannya minggu depan kebetulan nggak ada libur juga, jadi semoga bisa ke arah 7.300-an lah begitu. Jadi mungkin kita masih lihat 7.000 bisa tembus nggak? Kalau 7.000 bisa ditembus ke atas, berarti semoga minggu depan bisa ke arah 7.300 sampai 7.500 untuk closing IHSG tahun ini seperti itu. Kalau kita bicara, saya bicara sebetulnya sih, kalau kondisi fundamentalnya tidak ada masalah. Kita tahu laba-laba bank-bank besar kita profitnya gede-gede. Terus kita lihat juga pertumbuhan ekonomi kita masih bagus, apalagi sudah menjelang libur Nataru ini juga mobilitas penduduk kayak sudah banyak banget. Sehingga kami masih optimis bahwa pertumbuhan ekonomi dari full year, dari Januari tahun ini sampai akhir bulan ini harusnya bisa di atas 5%. Itu harusnya sih backbone untuk IHSG juga bagus lah. Karena IHSG adalah, saya selalu tekankan gini, gambaran 6 bulan ke depan soal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat 4 bank besar itu kinerjanya juga bagus seperti BCA, BRI, Mandiri, BBNI. Untuk Telkom mungkin ada gangguan kuartal 3 karena ada kerugian dari investasi di GoTo. Untuk Astra juga ada sedikit penurunan, tapi harusnya kalau dilihat full year, harusnya tahun ini net profitnya jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun kemarin dari 6 perusahaan besar itu bergerak di Baik. SPC seperti itu. Pak Kiswoyo, seberapa optimis Anda untuk IHSG sampai ke 7.000 di akhir tahun, mengingat dari pola teknikal sampai sejauh ini masih bergerak di 6.700-an, dan tadi pun juga sempat cukup mepet nih Pak, di 6.700-an, 6.715 dengan sisa beberapa hari perdagangan. Perbankan big cap masih tertekan sampai sejauh ini, kemudian juga para investor masih menunggu rilis suku bunga acuan di Kamis ini dari Bank Indonesia. Jadi memang kita hari ini saat ini closingnya ada 6768, jadi harusnya sudah aman karena kalau kita tahu bahwa garis bawahnya IHSG level psikologisnya 6.500, atasnya 7.000, garis tengahnya itu adalah 6.750. Jadi hari ini sudah berhasil di atas 6.750 sehingga saya masih optimis bisa menuju ke arah 7.000. Jadi memang tinggal sisa berapa hari, tapi memang kalau kita lihat kayak Telkom sudah terlalu rendah banget, Astra juga sudah mulai turun. Kalau kita lihat kriteria window dressing itu mungkin tinggal tersisa pada saham Astra dan Telkom. Telkom itu harga akhir tahun kemarin dalam 4.040, sehingga kalau ini salah satu saham penggerak IHSG harusnya tutup tahun bisa di atas 4.040. Kalau Astra itu kalau nggak salah 5.700, sehingga ini sekarang sudah agak turun ke bawah atau mepet banget lah, sehingga mungkin Astra kasih sedikit hijau lah gitu kan. Terus untuk perbankan kita memang itu sudah jauh di atas banget ya, kayak Bank BRI, Mandiri, BCA itu mereka sudah all time high terus. Tinggal BBNI yang belum all time high, itu semoga sebelum tutup tahun ini bisa all time high. Jadi high sepanjang masa dia dari 10.250 kurang lebih. Ya semoga bisa tembus lagi begitu. Jadi memang harapan kita mungkin yang belum, kalau Astra sebetulnya udah sempat all time high waktu awal tahunnya. Bukan all time high tapi sudah sempat cukup tinggi. Ya. Jadi mungkin Telkom, kalau bank
BBNI dengan Astra sih sepertinya masih menarik begitu. Baik, Pak Kiswoyo, kita akan coba fokus kepada beberapa perbankan big cap ini, Pak. Tampaknya Anda kurang optimis ini untuk window dressing di tahun ini. Atau memang sebelumnya beberapa perbankan big cap sudah all time high, meskipun BBNI Anda katakan tadi belum. Apakah sesi window dressing untuk perbankan big cap ini sudah lewat, kemudian peluangnya sampai di akhir tahun, Anda katakan tadi tidak terlalu berharap banyak ini untuk beberapa perbankan big cap? Sebetulnya gini, kalau kita berharap, saya masih berharap banyak juga dari perbankan big cap, karena kita tahu kinerja mereka bagus, kayak BRI itu kinerjanya mengungguli Bank Mandiri, sehingga mungkin tahun ini sudah break new high, tapi tahun depan harusnya bisa break new high lagi. Untuk Bank Mandiri juga sama, untuk BCA itu selalu rutin, kan selalu katakan BCA itu selalu all time high setiap setahun sekali. Jadi tahun ini high-nya berapa, tahun depan itu high-nya pasti lebih tinggi. Itu selalu terjadi di BCA. Untuk BRI dan Mandiri mungkin akan mengulangi hal yang sama, tapi dalam tema window dressing sampai minggu depan. Itu harusnya sih saya masih optimis BCA, BRI sama BRI sama Mandiri masih bisa naik lagi, tapi mungkin kenaikannya mungkin tidak akan membuat all time high lagi. Oke. Tapi masih bisa naik. Oke, Pak Kiswoyo, kita akan coba bahas untuk BBCA terlebih dahulu, Pak. 8575. Anda katakan barusan ini tidak akan menembus all time high lagi karena range-nya sudah cukup lebar nih, Pak. 9.300 kemarin sempat all time high-nya, hari ini masih bergerak di 8.500-an. Sampai dengan akhir tahun kemana arah untuk BBCA, Pak Kiswoyo? Sebetulnya kalau kita tahu kan all time high-nya 9.400 dengan sekarang 85, memang range-nya cukup jauh. Nah ini saya bilang ini salah satu saham penggerak IHSG yang cukup besar, bobotnya itu BCA dan BRI. Sehingga harusnya dia bisa lah bergerak lagi ke arah 9.000 untuk membantu mengangkat IHSG untuk BCA gitu. Terus kalau kita lihat ke BBRI ya. BBRI tunggu sebentar Pak Kiswoyo, saya ingin tanyakan dulu untuk BBCA 8575, Anda katakan masih ada potensi ke 9.000. Nah, momentum apa yang bisa dimanfaatkan oleh investor ketika posisi harga saat ini? Paling tidak untuk sesi pertama besok pagi, ini sudah direkomendasikan cicil beli tidak Pak, untuk masuk kembali kepada BBCA? BCA kalau dilihat memang sebetulnya menarik untuk dibeli, ya range belinya sebetulnya sih ada antara area 8.400-an. Jadi dari harga sekarang nggak beda jauh sih sebetulnya. Tapi kalau mau beli sekarang pun masih worth it, tapi jangan dibelikan full power. Misalnya ada jatah untuk membelikan, saya selalu menyarankan kan diversifikasi, jadi artinya disebar ya. Jangan ke BCA semua, tapi kalau memang mau fokus ke BCA semua pun ya oke. Tapi jangan di satu harga. Jadi dipecah ke beberapa harga, mungkin sebagian di 8575 boleh masuk dulu. Karena dengan all time high 9.400, saya optimis bahwa tahun depan itu akan jauh lebih tinggi lagi. Mungkin tahun depan bisa mencapai angka high baru di level 10.000 lebih. Saya belum berhitung, tapi kurang lebih harus 10.000 lebih bisa sih. Oke, kita bergeser ke BBRI, teknikalnya Pak Kiswoyo, sampai dengan akhir tahun Pak. BBRI ini kan memang all time high-nya dia itu kemarin ada di level 5.025 ya, 5.025. Harga sekarang ini memang mepet ya, istilahnya dengan 5.025 ini mepet. Ya ini mungkin ini yang BRI challenge-nya mungkin kalau sampai dia bisa all time high lagi, itu memang bagus banget sih sebetulnya. Ada peluang, mungkin ini yang mungkin masih ada peluang ya untuk all time high lagi untuk BBRI, karena kalau kita tahu Bank Mandiri itu sempat all time high-nya 2 kali, jadi udah sekali disentuh lagi, ini BBRI baru sekali, masih bisa sih ada peluang. Cuma saya tidak tahu nih apakah bisa apa enggak, karena mungkin BCA jauh lebih enak ya untuk bikin naik ke atas ya, karena ini udah mepet all time high. Tapi memang kalau kita lihat kinerja, ini salah satu bank yang paling menguntungkan di Indonesia, artinya net profitnya paling besar se-Indonesia. Oke, Pak Kiswoyo, secara teknikal peluang ke 5.000 terlebih dahulu seperti apa untuk BBRI? Selama dia masih di atas level pas 4850, itu harusnya dia masih bisa bikin new high. Jadi selama dia tidak turun di bawah 4850, dia masih bisa bikin new high baru sih sebetulnya, ke arah 5.000 lebih. Baik, penutupan hari ini ada di 4.910, melemah di 1,21%. BMRI Pak Kiswoyo, singkat saja langsung ke teknikal Pak. Kalau Bank Mandiri ini sebetulnya saya lihat dia terlihat dijaga banget di atas level 10.000. Jadi kalau turun di bawah 10.000 kita bisa beli, karena dia akan selalu bergerak di atas 10.000, karena saya lihat dia akan mencoba untuk stop split lagi di tahun depan. Mungkin di kuartal 1 mungkin dia akan ada rencana untuk stop split, karena harganya terlihat banget sudah range di atas 10.000. Begitu. Baik, BBNI Pak Kiswoyo, yang Anda nilai tadi masih ketinggalan jika dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya. Hari ini berbalik arah Pak, 9450 untuk BBNI. Ya,
ini sebetulnya kan all time high-nya kan 10.250. Jadi harusnya sih semoga dia bisa ngejar ya sampai minggu depan itu dia bikin all time high, artinya di atas 10.250, mungkin 10.300 atau sampai 10.500, harapan seperti itu. Ini masih ada challenge sih, karena kalau kita lihat juga kinerja dia, net profit-nya juga sudah membaik gitu. Jadi harusnya ini menarik untuk dibeli untuk dia begitu. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan pikir pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, menarik, nanti kita akan lanjutkan, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa bergabung dan berpartisipasi bersama dengan kami di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kiswoyo selaku Head of Investment Reswara Kian Investa. Pak Kiswoyo, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, dari sisi pergerakan sektoral, energi hari ini memimpin penguatan Pak Kiswoyo, selain dari sektor keuangan atau finance yang diharapkan mendongkrak indeks harga saham gabungan dengan tinggal beberapa perdagangan di 2022. Harapan yang sama juga datang dari sektor energi. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan sektor energi dan kontribusi terhadap indeks harga saham gabungan terutama jelang penutupan perdagangan di tahun 2022 ini? Cara harga saham sektor energi itu kan terus bergantung dengan harga komoditinya mereka, hasil produksi mereka. Memang harga energi menjelang akhir tahun ini cenderung cukup tinggi, tapi mungkin tahun depan akan ada sedikit koreksi. Jadi memang ini kita lagi melihat kondisi komoditi gimana. Karena kalau memang Tiongkok artinya sudah open lockdown seperti kita, artinya dibiarkan mobilitas bergerak penuh, itu mungkin kebutuhan akan bahan bakar energi akan lebih tinggi. OPEC sudah mengurangi produksi, itu mungkin akan membuat harga minyak kembali naik lebih tinggi lagi. Itu terus otomatis yang relatif dengan oil dan gas dan coal akan naik gitu kan, termasuk kebutuhan juga komoditi tambang lainnya seperti nikel, timah, itu kan komoditi manufaktur mungkin akan ikut terangkat juga. Tapi memang ini kita lagi melihat apakah Tiongkok berani untuk open lockdown seperti kita, sudah normalisasi semuanya lagi. Terus kalau kita bicara yang mungkin agak sedikit ada gangguan mungkin adalah CPO, tapi kalau memang Tiongkoknya juga ekonominya pulih, permintaan CPO bisa lebih tinggi lagi sehingga harga bisa tetap terjaga kembali. Jadi memang kalau kita lihat harga saham energi dan komoditi itu memang lagi sekarang ini lagi cenderung wait and see, karena kita takut bahwa tahun depan ada penurunan harga komoditi. Kalau ada penurunan harga komoditi, maka ini adalah the best mereka dari laporan keuangan mereka untuk tahun buku ini. Setelah itu untuk tahun depan mungkin akan ada koreksi karena net profit mereka akan berkurang. Terus kalau kita memang bicara ada satu saham yang fenomenal, ini saham Bayan Resources, kodenya Bayan, BIN, itu kan memang tidak liquid, mereka habis split juga, itu naik terus tinggi. Tapi kalau kita lihat bid offer itu kan ngeri banget ya, 1 lot, 2 lot, 3 lot, ya ini saham yang unik lah. Jadi mungkin inilah yang akan memicu, wah ini saham coal naik gitu. Jadi memang sahamnya tidak liquid. Memang ada kelemahan sahamnya tidak liquid ini mudah untuk terangkat naik ataupun turun lebih dalam. Gitu. Oke, jadi baik. memang Pak, ini yang menentukan lah. Gitu. Pak Kiswoyo, kita langsung saja ke Bayan Resources. Hari ini menguatnya cukup signifikan di 15,19% ini. Setelah di sepanjang sesi pertama tadi lebih cenderung bergerak di zona merah. 16.300 menguat di 15,19. Tadi juga sempat menembus ke level tertinggi intraday-nya di 16.950 ini. Dan ini tampaknya level tertinggi pasca melakukan stock split, Pak Kiswoyo. Betul. Jadi memang ini saham dari saham coal yang fenomenal. Kalau dulu waktu awal IPO kan ada ADMR yang awal IPO ADMR. Lalu setelah itu muncul Bayan Resources ini. Jadi kita belum tahu nih apakah ini akan bisa berlanjut terus apa tidak. Tapi memang kalau memang dari sektornya, Bayan ini kan full batubara. Memang batubara lagi hangat-hangatnya, lagi hot-hotnya. Artinya keuntungan mereka sangat tinggi. Kalau ADMR itu kan seperti coal-nya coal coking coal, terus dia juga ada aluminium, ada mineral lainnya lah. Intinya kalau batubara juga batubara, kalau coking coal. Jadi seperti berbeda dengan Bayan. Jadi Bayan adalah batubara umum pada umumnya. Nah ini kita tidak tahu apakah tahun depan mereka masih bisa mendapatkan windfall, artinya kenaikan net profit yang begitu tinggi dengan kenaikan harga komoditi hasil produksi mereka. Nah ini kita belum tahu, karena memang kita lagi menunggu apakah Tiongkok akan open lockdown secara total, seperti kita kan sudah nyaris open lockdown secara total, artinya tidak ada pengetatan lagi. Nah itu yang menentukan sih sebetulnya. Baik, secara teknikal Pak Kiswoyo, rekomendasi Anda untuk Bayan ini Pak, Bayan Resources?
Waduh, kalau lihat Bayan sih saya agak sedikit ngeri juga ya, karena nih saya takutnya dengan bid offer yang tipis seperti ini resiko kita besar sekali. Jadi kalau mau iseng yang main paling hanya trading ya satu lot aja lah begitu. Memang kalau selama dia masih di atas level 15.000, ini udah 16.000 ya makanya. Waduh, jauh bener ya. Ya sebetulnya kalau misalnya dia di atas level 15.000 sih masih bisa naik ke atas lagi gitu. Tapi memang ini high sepanjang masanya kan 16.950 ya setelah di Ya, stock split ya gitu. Ya ada kemungkinan sih dia untuk bikin new high lagi, sebetulnya ada kemungkinan. Cuma hati-hati aja ya karena ini dari sisi valuasinya sudah terlalu tinggi juga, terlalu mahal karena harga juga oke. mahal. Kalau target profit sudah tercapai, rekomendasinya lebih ke arah sell on strength pakai Swoyo? Yes, betul. Jadi kalau bisa ada kenaikan lebih tinggi lagi, kalau yang sudah punya di bawah sebaiknya saya on strength ya, karena saya khawatir ini akan ada koreksi yang cukup dalam sih begitu. Baik, untuk Bian 15,19%, proyeksi di 2023, terutama juga rencana pembagian dividen tampaknya sudah diberikan sinyal oleh beberapa emiten dan ini cukup menarik dari beberapa emiten saham pertambangan batubara ini.